Keesokan harinya, Sarang mulai bekerja di Kingdelen. Manajer di sana mulai menjelaskan jika tamu mereka adalah 30 komisaris terkemuka di dunia, dan ini adalah tempat kelas atas di Hotel King. Sementara itu, Kwon terus teringat dengan Sarang yang dipeluk oleh pria lain, dan tiba-tiba manajer Kingdelen masuk dan memperkenalkan Sarang sebagai staf baru di sana. Bukannya bersikap baik, Kwon malah menyuruh sang manajer untuk mengajarkan martabat dan tata krama dasar Kingdelen karena menurutnya Sarang tidak cocok bekerja di Kingdelen, di mana tempat itu hanya untuk para staf terbaik. Sarang pun tetap menanggapinya dengan senyum sambil mengatakan jika dia akan mempelajari semuanya. Setelah itu, Sarang pun diperkenalkan dengan rekan-rekan timnya yang akan bekerja di sana. Setelah sang manajer pergi, salah satu rekannya memberitahu bahwa mereka tidak akan bersikap baik seperti sang manajer kepada Sarang, karena menurutnya mereka mempunyai perbedaan, yaitu mereka semua adalah lulusan sarjana dari Universitas Seoul, sedangkan Sarang hanya lulusan D2 saja. Jika Sarang ingin diterima sebagai keluarga di sana, maka dia harus membuktikan kemampuannya. Di sisi lain, Sang Sik melaporkan pada Kwon bahwa Hwaran mengunjungi semua departemen dan menentukan target penjualan hari ini. Dia juga memecat 2 staf dengan alasan yang satu karena gemuk dan yang satunya lagi karena bajunya yang kotor. Di sini, Sang Sik pun merasa takut jika akhirnya Hwaran juga akan memecat dirinya. Setelah itu, Kwon memutuskan untuk bertemu dengan staf Kingdelen untuk membahas target penjualan selanjutnya. Manajer Kingdelen memberikan saran untuk meningkatkan nilai insentif karena itu akan efektif untuk memotivasi staf mencapai target penjualan. Setelah pulang kerja, Kwon mengirim pesan ke Sarang dan mengajaknya bertemu. Dia terus menunggu balasan dari Sarang sambil melakukan hal-hal yang aneh. Hingga pada akhirnya, dia pun memutuskan untuk meneleponnya. Namun, Sarang yang menerima sebuah telepon langsung mematikannya karena ia tidak tahu nomor siapa yang menghubunginya. Keesokan harinya, Kwon terbangun dan langsung mengecek HP-nya yang ternyata tidak ada balasan dari Sarang. Setelah sampai di hotel, Kwon pun memberitahu jika dia meminta bertemu Sarang kemarin melalui pesan dan berusaha meneleponnya. Sarang pun mengatakan jika dia tidak tahu nomor ponsel Kwon, dan Kwon langsung memberikan kartu namanya kemudian bertanya apakah dia mau untuk makan malam dengannya. Sarang pun langsung menolak dengan alasan tidak nyaman jika makan malam hanya berdua saja. Nah, karena ditolak, Kwon pun merasa kesal kemudian pergi meninggalkan Sarang. Kemudian, Kwon menyuruh Sang Sik untuk mengatur pertemuan dengan Sarang sepulang kerja dengan alasan acara penyambutannya bekerja di Kingdelen. Malam harinya, Kwon datang ke restoran Jepang dengan Sang Sik untuk bertemu Sarang. Namun, dia sangat terkejut ketika masuk, semua staf Kingdelen memberi salam kepadanya. Seketika, Kwon pun langsung menutup pintunya. Ternyata, Sang Sik salah paham karena dia malah mengundang semua staf Kingdelen sedangkan Kwon hanya ingin makan malam berdua saja dengan Sarang. Akhirnya, Kwon pun masuk dan sang manajer mengucapkan terima kasih karena sudah memperhatikan stafnya. Lalu, Kwon pun langsung mempersilahkan mereka semua untuk makan dan saat semua orang makan, Sarang terlihat tidak menyentuh makanannya. Kwon pun bertanya apakah dia tidak suka makanan tersebut. Lalu dengan tersenyum, Sarang pun menjawab enak, walaupun dia belum mencicipinya. Kemudian, Kwon pun langsung menyuruh Sang Sik untuk memesan steak untuk Sarang dari restoran yang lain, yang membuat Sarang merasa tidak enak dan langsung memakannya walaupun masih panas. Setelah itu, Sarang ke toilet dan menghubungi Kwon. Dia mengatakan Kwon pasti sengaja membuatnya serba salah. Dia tidak minta disambut dan disediakan steak sebanyak itu. Kwon juga menjawab jika dia sebenarnya tidak mengharapkan acara penyambutan seperti itu. Namun itu adalah bentuk perhatian dan etika di acara yang dia buat. Sarang pun lalu meminta kepada Kwon untuk menganggapnya tidak ada dan tidak usah memperhatikannya. Tiba di rumahnya, Sarang mendapatkan kejutan ulang tahun dari teman-temannya. Byung-hwa lalu menyuruh Sarang untuk menghabiskan malam bersama pacarnya besok di hari ulang tahunnya menggunakan kadonya tadi. Namun, Sarang memberitahu mereka jika dia sudah putus cukup lama. Mengetahui hal tersebut, kedua sahabatnya itu pun langsung menghibur Sarang dan mengajaknya minum sambil berjoget ria. Keesokan harinya, Sang Sik memberitahu Kwon jika dia harus ke Kingdelen untuk memberikan hadiah pegawai kupon buffet hotel pada Sarang karena hari ini Sarang berulang tahun. Lalu saat sampai di dalam ruangan, ada Hwaran yang sudah menunggu Kwon sambil memegang arloji miliknya. Seketika Kwon pun langsung mengambilnya, kemudian Kwon menyuruh agar Hwaran tidak mengganggunya. Namun dengan wajah sinisnya, Hwaran menyuruh Kwon pergi dari hotel atau dia akan bernasib sama seperti ibunya yang tidak ada satu orang pun yang mengingatnya. Sebelum pergi, Hwaran menyuruh Kwon untuk membuang jamnya saja, dan flashback pun memperlihatkan saat masih kecil, Hwaran mengambil jam milik Kwon lalu kemudian melemparnya keluar jendela yang membuat jam itu pun retak. Setelah bekerja, Sarang bertemu Yunam yang sudah menunggunya. Yunam memberikan kejutan ulang tahun, namun Sarang mengatakan jika mereka sudah putus dan sudah meminta Yunam untuk tak menemuinya. Di sini, Yunam meminta maaf dan berjanji akan bersikap lebih baik. Namun, Sarang sudah membulatkan keputusannya jika hubungan mereka sudah cukup sampai di sini. Kemudian, Sarang pun datang ke tempat biasa dia merenung ketika sedang bersedih. Lalu Kwon pun juga datang ke sana memayunginya, kemudian mengatakan ini adalah tempatnya. Nah, ketika Sarang akan pergi, tiba-tiba ia pun terpeleset yang membuat Kwon melihat Sarang yang sedang menangis. Kemudian, Kwon pun menawarkan untuk mengantarkannya pulang tapi Sarang menolaknya. Namun, Kwon tetap memaksanya agar ia naik ke mobilnya. Sarang pun lalu tertidur di dalam mobil dan Kwon langsung menyelimutinya. Setelah sampai di suatu tempat, Kwon membangunkan dan memintanya untuk mengganti pakaiannya yang basah. Kwon juga mengajaknya makan malam untuk merayakan ulang tahunnya. Setelah mengganti pakaiannya, Sarang sangat terkejut karena mereka memakai pakaian couple. Kwon lalu memberitahu dia hanya asal beli baju saja yang ada di depan matanya, karena itu lebih baik daripada Sarang memakai baju yang basah. Sarang lalu mengucapkan terima kasih dan mulai merasa baper kepada Kwon. Saat makanan datang, Sarang mengatakan jika makanannya terlalu banyak. Kwon pun menjawab jika dia tidak tahu Sarang suka apa, jadi dia meminta Sarang untuk memberitahu apa yang dia suka mulai dari makanan favorit dan yang lainnya. Kemudian, Kwon pun mengantar Sarang pulang dan sebelum Sarang pergi, Kwon sempat memberikan kue ulang tahun padanya yang membuat Sarang kembali merasa baper.
Lalu, tak berselang lama tiba-tiba Yunam muncul dan mengira Sarang minta putus karena ada pria lain. Kwon pun bertanya siapa dia. Yunam langsung mengaku sebagai pacar Sarang, namun Sarang menegaskan bahwa mereka sudah putus. Yunam tetap memaksa Sarang kembali, namun Sarang tidak mau dan menyuruhnya pergi atau dia akan melaporkannya ke polisi. Lalu, Sarang pun langsung masuk ke dalam rumah dan ketika Yunam ingin mengejarnya, Kwon langsung mencegahnya. Yunam yang kesal pun hendak memukul Kwon, tapi Kwon bukanlah tandingannya. Di dalam rumah, Sarang langsung mengeluarkan kue ulang tahunnya dan di sisi lain, Kwon mengucapkan selamat ulang tahun lewat pesan. Tapi karena ia tak sabar menunggu balasan, dia pun langsung menelepon dan mengatakan jika hal seperti tadi terjadi lagi, dia meminta Sarang untuk segera meneleponnya. Sebelum menutup teleponnya, Kwon pun mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat beristirahat yang membuat Sarang kembali merasa baper.